Ada 185 dari sekitar 200 negara. Indonesia ada di posisi ke-37. Kembali mencatat puncak penambahan kasus COVID-19. Penambahan kasus positif harian terus meningkat. Indonesia masih jauh dari terkendali. Sebetulnya kita tidak fokus pada warna. Kenapa saya bilang tidak fokus dengan warna? Karena di Jakarta ini mobilitas penduduknya itu lintas wilayah. Pagi tinggal di Jakarta Timur, siangnya bekerja di Jakarta Barat, malamnya kegiatan di Jakarta Pusat. Jadi orang itu mobilitasnya tinggi. Itu menjadi relevan kalau Anda berada di wilayah yang pagi, siang, sore, malam, Anda di satu wilayah yang sama. Perkenalkan, saya Anissa Rahmadani dari Program Studi Agribisnis. Perkenalkan, nama saya Nova Diniarti dari Prodi PGSD. Perkenalkan, nama saya Melati Dwi Nabila Putri dari Prodi Manajemen. Perkenalkan, saya Cecilia Claudia Surati Dampung dari Prodi Akuntansi. Saya Ari Aditya Tama, saya dari Desain Komunikasi Visual. Ini saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk menjamin agar kontrak kerja ini betul-betul memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pertama, kontrak kerja antara UMKM dan usaha besar ini harus berlangsung secara berkelanjutan, tidak hanya sekali, tapi terus-menerus. Kemudian terus meningkat nilainya, serta meningkat pula luas cakupannya. Kalau sekarang kontraknya mungkin baru 1 miliar, tahun depan bisa 5 miliar, tahun depannya lagi bisa 10 miliar, tahun depannya lagi bisa 100 miliar. Itu yang kita inginkan. Sehingga secara signifikan meningkatkan kelas dan daya saing UMKM kita di pasar global. Ini penting. Yang kedua, saya juga mengharap agar UMKM kita mau terus belajar. Tadi sudah saya sampaikan, terus meningkatkan kualitas produknya, terus memperbaiki manajemennya, terus memperbarui desain produk sesuai dengan keinginan pasar, kemasannya, semuanya diperbaiki. Dan agar bisa memanfaatkan kerjasama, kolaborasi dengan usaha besar ini untuk bisa menaikkan level kelasnya. Pelan-pelan, syukur bisa cepat. Dan yang ketiga, saya minta agar kemitraan seperti ini terus diperluas. Saya senang kemarin mendapatkan laporan dari BPS bahwa neraca perdagangan kita di tahun 2020 itu surplus 21,7 miliar US dollar. Surplusnya 21,7 miliar US dollar. Ini kalau data-data seperti ini benar dan para eksportir itu bisa mengajak UMKM, ini akan segera menaikkan kelas. Karena kalau yang membawa itu eksportir, yang pasti mereka sudah biasa dengan yang namanya harga yang kompetitif, kualitas produk yang baik, kemudian delivery pengiriman yang on time, akan belajar ke sana. Sehingga sekali lagi pengembangan usaha besar harus terus melibatkan UMKM kita. Bisnis model kemitraan ini harus terus dilembagakan. Setahun sudah pandemi COVID-19 membayangi dunia, tak terkecuali Indonesia. Situasi ini berdampak bagi semua bidang, mulai dari politik, sosial, budaya, pendidikan, dan khususnya di bidang ekonomi.
pokoknya fokus. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam menangani situasi ini, seperti kebijakan lockdown dan working from home yang mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang terlibat dalam aktivitas produksi. Karena situasi pandemi COVID-19, terdapat banyak pelaku UMKM memilih menutup usahanya karena bangkrut. Hal ini terjadi karena beberapa alasan, yaitu semakin menurunnya jumlah pemasukan harian, pembatasan sosial yang ditetapkan oleh pemerintah, aktivitas jual beli mengalami penurunan, bahan baku sulit didapat dan semakin mahal. Sebagian besar UMKM yang bangkrut adalah UMKM yang membutuhkan interaksi langsung dengan konsumennya. Dengan adanya kebijakan tersebut, tentunya juga berdampak pada para pelaku UMKM, yaitu mengalami penurunan pemasukan dalam penjualan. Hal itu terjadi karena banyak masyarakat yang takut terpapar dengan virus corona itu sendiri, dan menyebabkan para pedagang mengalami penurunan jumlah pembeli karena para konsumen yang biasanya jajan di luar dan konsumtif membeli makanan di luar. Tetapi setelah adanya pandemi COVID-19, masyarakat lebih memilih untuk masak sendiri di rumah sehingga bisa mengetahui sendiri kebersihan makanan yang dibuat. Tetapi, kondisi pandemi ini tidak harus disorot dari sisi negatifnya saja, karena tentu saja masih ada banyak peluang bagi mereka yang mampu melihat dan berinovasi untuk memanfaatkan kondisi ini. Karena untuk menggapai kesuksesan dalam bisnis, pastinya akan ada banyak tantangan serta masalah yang harus dihadapi dengan bijak. Butuh tekad dan kerja keras yang kuat untuk meraih kesuksesan yang kita inginkan. Dan anggap saja pandemi ini sebagai tantangan untuk usaha yang dijalankan. Masih banyak wirausaha yang sukses dalam situasi COVID-19 ini. Ada beberapa usaha yang malah sukses di saat pandemi COVID-19. Contohnya usaha tanaman hias, khususnya untuk pedagang tanaman hias yang cocok untuk menghiasi ruangan atau indoor. Kenaikan ini dipengaruhi oleh gaya hidup masyarakat yang kini lebih sering berada di rumah, sehingga mempunyai banyak waktu luang untuk menata tanaman di halaman rumah. Justru pada saat pandemi ini, harga tanaman hias melonjak naik. Bahkan, ada tanaman hias yang harganya mencapai puluhan juta. Saya Sofian, kalau di sini ada 5 tahun. Kalau sebelum pandemi ya biasa aja, pendapatannya mah nggak terlalu tinggi gitu. Kalau pandemi yang kemarin tuh yang pertama itu lumayan juga, tapi kalau yang sekarang agak sepi. Ya, kalau dampaknya sih nggak ada, cuman agak ribet aja kalau pakai masker mulu. Gitu. Kalau dampaknya mah nggak ada, biasa-biasa aja. Kalau sekarang nggak ada. Kalau waktu pandemi itu yang kemarin itu yang 2 bulan yang lalu itu ya janda bolong, terus aglonema gitu. Kalau sekarang turun. Kalau waktu pertama itu emang tinggi, naik tinggi. Kalau sekarang agak turun. Ya kalau waktu pertama itu ya lumayan lah, di atas 1 juta. Tapi kalau sekarang mah agak turun jauh. Iya nggak ada kerjaan yang lain. Nggak ada kerjaan yang lain. Cuman itu aja. Ya kita harus pinter-pinter cari tanaman gitu, nggak monoton pohon-pohon itu aja gitu. Jadi kalau yang itu aja kan orang udah pada bosan, mungkinan orang udah pada punya. Kita harus cari yang lain gitu. Kesulitannya itu pembelinya agak jarang. Agak jarang pembelinya. Kalau waktu pertama itu emang lumayan meningkat, tapi kalau sekarang ya itu kesulitannya pembeli agak berkurang. Ya itu harus banyak-banyak punya tanaman-tanaman yang beda, jangan seperti yang lain sama gitu. Jadi kalau yang lain punya juga, kita kan karena kita ada agak di belakang ya kesingkir gitu. Beberapa wirausaha yang usahanya sukses di masa pandemi, misalnya Edward Tirtanata.
Edward Tirtanata merupakan pendiri sebuah kopi, yaitu Kopi Kenangan. Pendiri Kopi Kenangan usianya dibilang masih muda. Beliau lahir pada tahun 1998. Selanjutnya Hendy Setiono dan Nilam Sari, yaitu pendiri atau pemilik Kebab Baba Raffi. Untuk itu, yuk semangat berwirausaha, karena seorang wirausaha yang kreatif dan ingin sukses berprinsip. Semakin banyak halangan, semakin berkobar semangat untuk berwirausaha.